Tasya Resta Papati. Saya mahasiswi FKM Undana semester 6. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menanam nilai kejujuran di dalam diri teman-teman semua dan juga saya pribadi, guna untuk menghindarkan teman-teman semua dari tindakan kriminal apapun. Salah satunya adalah tindakan korupsi. Baik, seperti yang sudah kita semua ketahui, korupsi merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi karena sifatnya yang merugikan banyak orang. Akar masalah kasus korupsi adalah hilangnya nilai-nilai kejujuran. Kejujuran menempati urutan pertama yang harus diperhatikan untuk memberantas masalah korupsi dari akar-akar. Baik, banyaknya kasus korupsi yang muncul merupakan akibat dari hilangnya nilai kejujuran dan integritas dari dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi begini teman-teman, banyaknya kasus korupsi yang sering muncul itu akibat dari hilangnya nilai kejujuran dan integritas serta tidak sabar dalam menahan nafsu di dalam diri seseorang. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan dirinya kepada kamu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang menipumu. Wahai manusia, cobalah untuk berlaku jujur, karena Tuhan pasti menolong. Mari kita bersama-sama berantas korupsi dari dalam diri kita masing-masing dengan berlaku jujur. Halo, perkenalkan saya Christina Mikaela Ramba. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang nilai kesederhanaan dalam anti korupsi. Pribadi yang berintegritas tinggi adalah pribadi yang tahu akan kebutuhannya dan tahu bagaimana caranya agar kebutuhannya tersebut terpenuhi, namun tanpa berlebih-lebihan. Nilai kesederhanaan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Contoh, seorang anak ia berbohong kepada ibunya dengan meminta uang sebesar Rp500.000 untuk keperluan membeli buku pelajaran. Harga buku berkisar antara 200 sampai 250.000 saja. Nah, dari uang 500.000 itu, sisanya ia gunakan untuk membeli baju di salah satu mall untuk ia gunakan pada saat acara reunian bersama dengan teman-temannya. Ia tidak ingin memakai atau menggunakan pakaian yang sudah ia upload atau ia posting di akun sosial medianya. Ia hanya ingin mengenakan baju yang baru dan juga bagus. Hal ini tentunya telah menimbulkan tindakan korupsi dan nilai kejujuran tidak ditanamkan dan diterapkan dengan baik. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa anak tersebut hanya ingin hidup dalam kemewahan saja. Ia tidak ingin hidup dalam kesederhanaan yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi, mari bersama kita tanamkan dan terapkan nilai kesederhanaan itu dalam kehidupan kita masing-masing, agar kita hidup sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Mari bersama berantas korupsi, tolak korupsi, dan selamatkan negara dari kemiskinan. Hai, saya Nurul Amuntoda, saya mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mendapatkan bagian mengenai tanggung jawab, yaitu nilai-nilai dalam anti korupsi. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik disengaja maupun tidak. Dalam Kamus Besar KBBI, tanggung jawab berarti keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu atau kewajiban yang memikul. Dalam anti korupsi sendiri, tanggung jawab merupakan hal terpenting yang harus dimiliki dalam diri seseorang atau dalam diri individu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang telah dibebankan untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita memberantas korupsi mulai dari dalam diri kita, orang-orang terdekat kita, dengan bersikap bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Reynaldo Kelvin Lelena. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi di Indonesia semakin hari semakin banyak, baik itu di bidang politik, bahkan sampai di bidang kesehatan. Dan orang-orang yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka menghalalkan segala cara dan melakukan tindakan korupsi.
Dan orang-orang yang melakukan korupsi itu juga, mereka tahu bahwa banyak pihak yang dirugikan. Tetapi mereka tetap saja melakukannya. Orang yang seperti itu adalah orang yang tidak memiliki hati nurani dan tidak memperdulikan orang lain. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mari kita memberantas korupsi, mulai dari dalam diri kita sendiri, demi menjaga bangsa kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di akhir video ini perkenalkan nama saya Serena Lende dan peran saya adalah sebagai siswi keadilan. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu adil atau keadilan. Adil atau keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berat sebelah atau dapat dikatakan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Lalu, apa hubungan antara adil dan korupsi? Adil merupakan salah satu sikap dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tentu saja kita sudah mengetahui kalau korupsi itu bersifat merugikan baik untuk negara, masyarakat, atau si pelaku korupsi tersebut. Seandainya kalau kita melakukan perbuatan korupsi, berarti kita sudah melecehkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau begitu, jangan dong. Bagaimana kita mau menjalankan kehidupan sehari-hari kalau dasar negara saja tidak kita terapkan? Oleh karena itu, jangan sekali-sekali tergoda dengan korupsi. Ada berbagai sikap adil yang dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, kemudian membagi tugas dan pekerjaan secara merata, dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, mari bersama kita berantas korupsi mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan nilai sikap adil. Tolak korupsi, selamatkan negara dari kemiskinan. Terima kasih.